المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا halaman 26 fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal mutaakhirin, ada satu allamah hafizul Quran, ahli kitab. Beliau sakit seperti Imam Busiri, falij, sakit stroke, persis sakitnya. Waktu masih remaja, dia itu hafidz Quran, dididik sama ayahnya untuk menghafal Quran. Sampai selesai hafal, ini baru saya dengar cerita ini juga baru. Setelah selesai hafal, disuruh menghafal burdah sama abahnya, sama ayahnya. Namanya anak muda ya. Asy-syababu syu'batun minal junun. Masa muda itu satu cabang dari sakit jiwa, sakit gila. Otaknya mikir, lah saya sudah hafal Quran kok suruh menghafal burdah, kan lebih afdal Quran. Namanya anak muda. Setan tuh paling betah di otaknya anak muda. Betah berbisik-bisik biar tambah ngawur. Nggak dihafal sampai abahnya meninggal, sampai ayahnya meninggal nggak dihafal. Setelah ayahnya meninggal, alim ini orang alim, saya sengaja nggak nyebut nama, jangan ada yang mainan HP, kalau lagi di sini matikan HP-nya. Sudah jadi alama, terkenal ini orang di luar negeri, di negara-negara Arab terkenal, sengaja saya tutup namanya. Udah sakit falij stroke, ingat dia, udah stroke, tadzakkar kan walidi ya'murni bihifdzil burdah. Dulu ayah saya nyuruh saya menghafal burdah. Jadi menghafal dalam keadaan stroke. Ba'dama hafidha burdata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'afa min maradih. Hafal, Allah takdirkan dia sembuh dari penyakit stroke. Kalau saya menilai cerita ini ya jelas burdah luar biasa karomahnya ya, untuk mustajab doa, untuk kesembuhan penyakit apa. Cuma kalau saya nilai abahnya itu kasyaf itu. Udah ada firasah. Ya, anak saya nantinya bakal begini gitu. Jadi disuruh menghafal duluan. Tapi karena jununuhu, gilanya dia karena anak muda. Ini nasihat juga buat anak-anak muda, ya baik anak saya, anaknya siapa saja lah, anaknya Habib Ahmad, anaknya Habib Gosim, Habib Yayat, semua. Sadarilah bahwa Anda di masa gila. Harus paham, bisyahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syababu syu'batun minal junun. Kalau abah saya dulu selalu menutup yang taslim, titik udah. Maksudnya udah jangan sok tahu itulah, jangan mikirin dia, udah taslim. Namanya orang lebih tua itu, apalagi kalau abahnya soleh ya kan, ada orang soleh, bukan Habib Soleh ini namanya. Tapi ya mudah-mudahan jadi soleh juga. Nah, kalau orang sudah bergelar soleh, itu udah ada Nur Muhammadnya, itu udah pasti dah. Sudah fi sudrihi nuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada nuru Rasulullah, nggak kira jadi soleh. Ngerti lah intinya. Soleh ini muttasil bi nuru Rasulullah, mudah-mudahan min jihatin. Min jihatin nasab. Ini Habib asli loh, bukan Yahudi nih, Habib asli. Ini lagi ramai Yahudi ada aja. Wala haula wala quwwata. Subhana man khalaqal Yahudi wa alaman nasa bismil Yahudi wa nasyara ismal Yahudi walhamdulillah ala dzalik. Jadi gitu. Kalau tersambung dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti soleh.
Jadi dihafal ya kalau bisa. Saya juga habis tahu cerita tadi jadi niat udah mau tak hafal kan. Saya sekarang juga belum hafal Burda. Hanya kalau depannya apa ingat lanjutannya. Tapi hafal kayak hafal Fatihah gitu ya belum. Gak taunya ajib itu. Jadi man qoro'a, kita juga bisa ambil hikmah dari cerita tadi ya. Man qoro'a, siapa yang membaca, itu ada fadilah. Ya. Man tafakkaro, siapa yang merenung, ada fadilah. Man hafidho, berarti beda lagi nih. Sebab sembuhnya tadi setelah hafal. Siapa yang menghafal? Muhammadun sayyidul kaunaini wal fariqaini min urbin wa min nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا. Ada yang perlu ditambih, tanbihun walam yudanuhu fi ilmin. Itu satu ahli tafsir yang sering disebut Ustadz Imam dulu itu, kitab apa itu? Ruhul Ma'ani. Ustadz Imam dulu sering nukil dari situ. Ruhul Ma'ani itu pengarangnya memberikan tanbih. Orang kalau sedang membahas Nabi Allah Khadir itu karena terkagum-kagum kadang kesedot sampai tanpa disadari muncul dugaan apa Nabi Khidir lebih alim dari Nabi Muhammad ya. Itu sampai di situ beliau tegas, siapa-siapa yang menyangka bahwa Nabi Allah Khidir a'lamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyujaddid islamahu, suruh syahadat lagi. Hati-hati. Makanya saya senang Imam Busiri masukkan di sini tuh, walam yudanuhu fi ilmin. 124.000 nabi mendekati Nabi Muhammad saja ilmunya tidak bisa. Walam yudanuhu min al-anbiya al-Khadir, termasuk Sayyidina al-Khadir. Tuh direnungkan itu. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Allahumma salli ala Muhammad. Diriwayatkan pernah Nabi Allah Khadir ditanya oleh ba'dul awliya wa huwa la yafham. Beliau tidak tahu jawabannya. Madza yaqul? Isbir hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Khidir kalau udah kepepet ya larinya ke sana lagi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi
ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول لله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم ثم اصطفاه حبيبا بريئا. Orang itu sering merenung ingin melihat sesuatu yang indah, yang kamil. Ketika kita melihat satu lukisan indah terbersit di dalam hati, ini sebelah sini kok kurang ya, coba dirubah sedikit gini. Ini kayaknya kalau diginikan, sampai muncul di dalam khayalan kita itu apa yang sempurna, itu pasti muncul. Kalau kata saya, itu dorongan rabbaniyah. I'lam bahwa fahuwa alladhi tammama nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasam. Allah Ta'ala menciptakan ar-rajulul kamil wa maulana Muhammad. Allah menciptakan as-suratul kamil wa maulana Muhammad. Kalau orang menyukai suara yang indah, engkau tidak akan mengerti, tidak akan mengenal, tidak akan menikmati indahnya suara lebih dari sautu Rasulullah. Kalau Anda menikmati ilmu, tidak akan ada yang lebih lezat, lebih unus, menyenangkan di dalam batin lebih dari ilmu Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. فهو الذي تمم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه حسن فيه غير منقسم. Tidak akan dipotong, sudah Nabi saja yang seperti itu. Munazzahun an syarik. Jangan harap orang ingin memiliki keindahan wajah kewajhi Rasulullah. Jangan harap orang akan memiliki ilmu kailmi Rasulullah. Jangan harap orang ingin memiliki rasa kasih sayang, rahmah fil qulub, karahmati Rasulullah. Munazzahun an syarik. Khalas. Allah menciptakan hanya satu. Lalu yang lain harus bagaimana? Ambil bagian dari Nabi Muhammad. Sebab Allah sudah menetapkan, sudah memastikan, udah nggak bisa lagi, titik satu ini. Meskipun wahidnya Allah dengan wahidnya Rasulullah beda. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun wahdahu la syarikalah, munazzahun an syarik, tapi beda. Rasulullah tetap makhluk. Kalau Allah wahdahu la syarikalah, laisa kamitslihi syai'. Fa khalaqal khalqa, untuk ukuran alam, ukuran makhluk-makhluk, nggak ada bandingannya juga ya, cuma satu. Yang lain tinggal ngambil saja, udah. Dan ini bagus menurut saya, ini menyebabkan sofa. Kadang orang kalau sedang serius belajar, saya harus menjadi orang yang paling alim. Lagi nguber torikoh, nguber makomat, saya harus makom paling tinggi. Khalas. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasam.
Sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ikhtar al-habib al-wahid Muhammadur Rasulullah. Yang lain udah ngambil keringatnya saja, tetesannya saja. Dapat setetes juga udah bisa husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Da'amad da'adhun nasara fi nabihimi واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من. Tapi min ajaibi Rasulillah, saya di dalam lang-lang renungan saya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa juga membuat kaumnya terkagum-kagum. Buta sembuh, penyakit nggak ada obat sembuh, mayat bangkit. Tapi sejarah membuktikan banyak ya kaumnya yang tertipu sampai menyangka dia adalah Allah, menyangka beliau adalah Allah. Diingatkan sama Imam Busiri ya. Tapi enggak sih, orang kalau tergila-gila dengan Nabi Muhammad itu beda ya. Apa ya? Jadi setiap nabi itu kan ada magnet. Nabi Khidir punya magnet. Nabi Isa ada magnet. Orang ini nggak bisa dibayangkan, harus dialami, dan kita tidak akan mengalami. Nabi Isa-nya udah di langit. Paling baca sejarah aja, kan kesedot. Kalau yang kita bisa merasakan, boleh Anda tanya dua Habib ini, Habib Ahmad, Habib Soleh. Dua-duanya muridnya Habib Umar bin Hafidh. Kalau di depan Habib Umar itu kan ada sedotan kuat itu. Saya kan pernah di sana sebentar. Ada sedotan. Ini bayangkan sedotannya Nabi kayak apa itu? Itu wali aja segitu udah sedotannya itu. Gimana Nabi Isa? Yang terkena sedotan itu namanya qalb, hati. Hati ketika sedotan itu kuat menyerang ke otak, ke pikiran. Pertama muncul, jangan-jangan ini Tuhan. Itu suka begitu orang itu, jangan-jangan ini. Nanti lama-lama jangan-jangannya hilang. Tuhan ini terjadi loh. Ya'taqiduna bi anna Isa ilahuhu. Terjadi ini, bukan khayalan, terjadi. Dan itu kepercayaan turun temurun nih sampai sekarang. Ada Trinitas apa segala macam. Itu asal muasalnya karena sedotan ini. Lah yang antik, Nabi Muhammad itu sedotannya lebih kuat. Nabi Isa dari Nabi Muhammad, sedotannya kan dari Rasulullah juga itu. Kuat Nabi Muhammad. Nabi Isa itu juz'un min Rasulillah. Berarti Rasulullah sumber. Itu kayak apa kuatnya itu. Tapi tidak ada sahabat mengatakan antallah. Malah yang ada qalat as-sayyidah Aisyah la Muhammad illallah. Itu ada pembahasannya di Thariqah itu. Waktu hadithul ifik, tahu kan udah, yang nggak akan saya bahas setelah kapan-kapan. Yang ada malah itu. Padahal Sayyidah Aisyah itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala istri yang paling sering dengan Nabi. Saya kira ada Sayyidah Khadijah ya. Tapi otomatis beliau kan ngalami itu sedotannya Nabi Muhammad kayak apa. Ajib. Limadha hadha? Hadha fadlullah li maulana Muhammad. Faka'anna Allah Ta'ala itu seolah-olah menjaga umat Nabi Muhammad jangan sampai menganggap Nabi Muhammad Tuhan. Mahabbatan li habibihi sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya Allah kepada maulana Rasulullah. Da'amad da'adhun nasara fi nabihimi واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه فإن فضل رسول الله ليس له حد. Tidak ada batas keutamaan Nabi Muhammad. Laisa lahu had. Fayu'rib anhu natiqum bifami. Jangan harap mulut, jangan harap bibir, jangan harap suara bisa menceritakan tentang fadlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Kenapa? Fadailun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zamanis sahabah, sebagian, enggak semua dibukukan. Enggak semua, banyak yang enggak masuk, sebagian. Kalau syariahnya khalas, kamilah. Bab itu janji Allah ya. Janji Allah menyempurnakan syariat Rasulullah. Khalas, apa ayatnya itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Tapi fadailun Nabi Muhammad? Lah. Ujung-ujungnya keterangan yang kita temukan di kitab ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib bertemu pecinta Nabi Muhammad dari jauh. Unik ini orang ini, unik betul. Sayyidi Uwais Al-Qarani, Sayyidut Tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid dharain amin. Itu pecinta Nabi dari jauh. Apa penilaian beliau tentang pengetahuan ashabun Nabi tentang nabinya? Kata beliau, antuma lam ta'rifa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa dhil, hanya bayang-bayang saja. Ini yang diajak ngomong Sayyidul Muhaddatsin yang satu. Sayyidina Umar bin Khattab itu bisa tahu wahyu belum turun ngomong duluan tuh berapa kali itu. Sayyidul Muhaddatsin, pimpinan orang-orang dapat ilham ini Umar bin Khattab. Kalau ditulis namanya setan nggak bisa masuk ke rumah orang. Idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Radhiyallahu anhu. Setan ketakutan, yafirru min dhilli Umar. Tapi ma'rifatuhu li fadaili Rasulillah adzil, bayang-bayang. Satunya lagi Sayyidul Ulama fi zaman sahabah, Babu Madinatul Ilm, Sayyidina Ali. Ente bisa bayangkan Sayyidina Ali kayak apa ilmunya itu. Tapi begitu berurusan dengan fadailun Nabi Muhammad, baru bayang-bayang. Ini makanya perlu diapalkan, burda ini penting ini, menggoyang hati kita untuk cinta Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Fa inna fadla Rasulillahi la haddun fayurib an وناطقهم بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دار السر لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم أعيا الورى فهم ما ناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير من كالشمس تذهب
تظهر للعينين من صغيرة وتكل أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسال لو عنه diibaratkan cahaya matahari yang sangat terang. Kalau orang tidak mau membuka lembaran-lembaran fadailu Maulana Muhammad, tidak mau membuka pemahaman-pemahaman baru tentang Maulana Muhammad, ya seperti biasa-biasa saja. Dari jauh lihatannya matahari kecil. Begitu Anda dekati, Anda melihat matahari, nggak kuat mata. Orang lihat Nabi Muhammad kayak lihat matahari. Mau teriak cahaya, terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Gimana ngomongnya ini? Ma'adha naqulu li Rasulillah. Amamahu nur, wara'ahu nur. Di depan cahaya, di belakang cahaya, di kanan cahaya, di kiri cahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyam. Orang akalnya tidur, jasadnya tidur, hatinya tidur. Bagaimana mungkin akan ma'rifah? Bagaimana mungkin akan ilmu tentang Maulana Muhammad? Fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع. قصة مشهورة bahwa Imam Al-Busiri لما بلغ هذا البيت فمبلغ العلم فيه أنه بشر. Ilmu yang ada fi sadril Imam Al-Busiri, beliau ambil, cari. Ini kan penyair top ini Imam Busiri ini. Sampai gelarnya Sayyidul Muddah, pimpinan para pemuji Nabi. Cari. Ya ini luar biasa. Tapi bashar, orang ini. Bukan malaikat, bukan Tuhan, bashar. Ahadha sahih? Naam. Sahih, Muhammadun basharun. Muhammadun basharun walaysa kal bashari. بل هو ياقوتة والناس كالحجر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ذنبنا يا واسع. نعم بشر, orang ini. Saya tidak tahu saat itu Imam Al-Busiri ingat Allah apa tidak, saya nggak paham sebab beliau sedang stroke kan, dalam keadaan falij. Jadi renungan-renungan yang dahsyat ini terjadi dalam keadaan beliau sakit parah. Allah yarahu. Wah ini Abdi Muhammad Al-Busiri ada qalil adab ini. Sul adab. يقول حبيبي محمد بشر. العلم يقول هكذا, نعم بشر. Tapi ada yang enggak terima Rabbul Alamin. Enggak bisa. Basharun wa laysa kal bashar. Hilang ilmunya itu. Nasi al-ilm. Enggak bisa teruskan syairnya. Nasi al-ilm. Hatta ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau malakan min al-malaikah قال هذا البيت وأنه خير خلق الله كلهم.
نعم بشر لكنه خير خلق الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. اللهم صل على محمد